Tapi nah, emang benar. aku tuh tukang bicara aku ini. Jadi kalian Ya. jangan macam-macam. Tapi sama- benar, kenapa Ruben Onsu itu jadi kurus? Orang bilang, dan memang dia dulu kan badan dia kan gemuk ya. Nah waktu itu kan aku sempat ikut Mama Mia Iya. sama anakku. Ya 2010 apa kalau nggak salah. Makanya Ruben Iya. kalau ketemu aku pasti dia ingat gitu. Iya. Nah aku pernah nanya dulu kan sama Ruben kan. Aku dulu pernah WA sama dia. Aku bilang, Kak Ruben kok sekarang jadi kurus? Iya Kak, iya Mama aku diet karena kan tuntutan karena dia kan di dunia entertain. Makan apa lagi? Oh ya Allah tolong. Oh, 2010 jadi itu ada kan ada pembantunya atau siapa sih yang bilangin bahwa Sarwenda ke Gunung Kawi. jaringannya host Ngambil jaringannya pesugihan host itu. itu goyang-goyang, nggak jelas ngomong apa. Coba diulang. Enggak, si apa yang pembantu siapa yang Sarwenda dia diajak ke Gunung Kawi itu, tapi dia nggak ngaku kan, dia syuting aja katanya. Benar nggak sih tuh? Iya, Masa Gunung Kawi syuting doang? jejak digitalnya ada. Ini waktu ya kan ada program mereka lah, aku lupa programnya apa, tapi di situ memang mereka kayak program horor aja gitu, kayak jejak program horor lah gitu, ke tempat-tempat mistis gitu ada memang, dan itu YouTube-nya ada kok. Jadi kalau dia ke Gunung Kawi memang betul dia ke Gunung Kawi sama adiknya Ruben sama tim-timnya yang lain memang ke Gunung Kawi. Tapi kalau untuk dia ke Gunung Kawi cari kekayaan atau cari pesugihan itu udah diklarifikasi sama dia kalau itu nggak benar gitu loh. Dan kalau memang dia kayak gitu Tapi kan apa? tapi setelah itu dia sakit, dua-duanya sakit. Ada yang sakit kepala, sakit ini, sakit itu. Kalau secara medisnya kan udah jelas. Secara medis si Sarwenda itu ada kista di bagian batang kepalanya atau ke batang ketengkoraknya lah, apalah gitu ya, kista di kepalanya. Tapi itu udah dioperasi, udah memang diapain gitu Kak. Kalau untuk Bang Ruben sendiri kan memang dia memang sempat dibawa ke rumah sakit gitu, sakit dia ada gitu. Tapi kalau untuk hal-hal gaibnya itu kan memang udah diklarifikasi juga sama orang itu kan, banyaklah diwawancarai orang itu, memang ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kan kita nggak tahu entah itu kiriman atau memang apa, kita nggak tahu kan. Yang tahu itu kan mereka. Siapa aja sih yang benci dengan Ruben? berarti Kalau yang benci kita sama harus Ruben berarti itu ya pasti sekarang ya, untuk sekarang ini pendukungnya si Sergio itu rata-rata pasti benci sama Ruben, nggak suka, yakin aku. Nah sekarang gini, Sergio tuh siapa sih? Kok tiba-tiba dia naik daun, tiba-tiba sama si Itu siapa dengar dulu Sarwenda, ya, tiba-tiba mereka dengar pisah. Ada dulu. nggak? Iya, biar ku jelaskan. Udah, kalau ngomong sedikit aja, jangan banyak-banyak. Sergio itu nama fans Sarwenda dan Gio, dipanjangin ya, disingkat namanya Sergio. Nah, Sarwenda dan Gio, si Sarwendanya itu mantan istri Ruben, si Gionya itu pacarnya Sarwenda yang sekarang gitu ya. Iya, iya betul. Enggak, itu si Gio itu bayar Ruben sama Sarwenda nggak sih buat naik panggung apa entertainment? Enggak, dia nggak tahu ya kalau Sarwenda dibayar apa enggak. Tapi kalau Bang Ruben enggak, dia aja pakai rumahnya Bang Ruben untuk iklan minuman kopi aja, dia nggak bayar royalti sama Bang Ruben. Dia pakai mobilnya yang dibelikan Bang Ruben, mobil anak-anak, dia nggak bayar royalti sama Bang Ruben. Dia buat iklan kopi juga nggak bayar royalti sama Bang Ruben. Itu juga salah. Si Gio juga salah, ada salahnya juga. Harusnya si Gio minta maaf sama Bang Ruben, karena kalau dia mau gendong-gendong anaknya Ruben, Iya, si itu kan Gio anaknya ini. Ruben sama anak Sarwenda, jadi dia minta izinnya harus sama Ruben juga lah, jangan cuma sama Sarwenda gitu ya. Yang, oi, nggak penting lah orang dekat. Masa nelpon Ruben, aku mau gendong anakmu ya, kan udah cerai. Itu kan Kan udah cerai. anak Ruben, itu kan laki-laki dewasa, ya kan? Sedangkan anaknya ada yang udah mau gadis kan ya.
Ya harus izin lah. Oh, udah gadis ya si Talia. Talia namanya. Siapa sih yang agak itu? Kalau udah gadis kan dia udah datang bulan. Oh ya? Udah gadis anaknya itu. Kalau udah datang bulan Berarti kan udah lama udah juga. gadis. Nggak bisa juga sembarangan dekat-dekat sama laki-laki dewasa. Jadi itu alasan Ruben marah ya? Alasan Ruben itu Emang kalau anak ada alasan Ruben itu bukan cuma soal, iya, alasan Ruben itu yang paling utama itu soal anak, karena dia itu jumpa sama anak itu kayak susah gitu loh, susah gitu kayak nanti nggak ada quality time mereka berdua atau mereka bertiga sama anak-anak, nanti diekorin gitu, dibuntutin gitu loh. Itu kan bapaknya bukan orang lain, itu bapak kandung loh. Nggak perlu kan digitu-gituin. Mereka juga punya quality time bertiga gitu, dia anak-anaknya kan. Iya. Dan si siapa Sarwenda memang yang membatasi ya. Tapi di media dia bilang tidak. Padahal dia ngebatasin. Bang Ruben juga nggak ada bilang kalau si Sarwenda ini membatasi. Itu dulu aku bilang, itu yang kerjaan wartawan-wartawan netizen yang goreng-goreng. Bang Ruben juga nggak ada bilang kalau Sarwenda ini membatasi, nggak ada dia ngomong kayak gitu. Cuman dia bilang susah. Nah susahnya ini karena apa? Susahnya ini karena jadwal anak-anak nanti dibutuh dari mulai Senin sampai Minggu, di Senin sampai Sabtu dibuat gitu. Terus nanti ada lagi alasannya ini, ada lagi alasannya ini, ditanya sama dia misalnya Ruben nanya sama Sarwenda nih kan, ini aku mau ketemu anak-anak gini-gini, coba tanya anak-anak, dilempar lagi ke anak-anak, nanti anak-anak lempar lagi kayak gitu, jadi kayak kayak susah gitu loh. Intinya kan Sarwenda lebih baik nggak ketemu papanya, anak-anaknya. Jadi kan gini, kadang-kadang orang berpisah itu kalau dua orang yang mendidik akan rumit. Tapi kalau satu orang biasanya kan lebih nyaman sampai usia tertentu. Misalnya dia kayak anaknya udah mulai gede. Kan sebenarnya bisa sih kalau memang hubungan mereka tuh baik dan memang ada itikat baik, kedua belah pihak tuh bisa aja kok datang jalan-jalan, makan-makan kayak siapa namanya tuh? Martin, Gading Martin sama istrinya itu. Ya kan baik-baik aja mereka, dan mereka tuh orang yang pinter. Kalau Ruben sama si Sarwenda ini sama-sama teka, nggak teka merasa benar, dan mereka itu ini di depan kamera seolah benar sendiri kan, si A benar semua, nanti si Ruben mau benar, udah di situ aja udah kelihatan jenis manusianya. Kalau aku itu nggak setuju, kalau aku soal itu nggak setuju Gusti Ayu, karena gini, Ruben itu udah banyak kali ngalah. Udah banyak kali dia ngalah. Jadi kenapa alasan dia itu pakai pengacara? Sebenarnya kau tahu Preti dia ngalah. Aku calon istri Ruben. Kamu pernah serumah sama Ruben? Kan aku bilang aku calon istrinya Ruben. Udah pasti aku tahu. Nah, jadi ya, Bang Ruben itu sebenarnya nggak mau dia pakai pengacara. Dia maunya ya kekeluargaan aja gitu ya. Jangan sampai nggak usah pakai pengacara. Sebenarnya dia nggak mau pakai pengacara. Tapi kenapa dia pakai pengacara? Karena dia kan orang ini yang pernah berkeluarga. Dia tahu sifat Sarwenda kayak mana. Sarwenda juga kayak gitu ya kan. Dia juga tahu sifat anak-anaknya kayak mana. Nah, kenapa dia pakai pengacara? Ya karena dia nggak bisa untuk menanggapi si Sarwenda ini tadi, untuk bicara baik-baik sama Sarwenda nggak bisa, karena si Sarwenda ini dari yang dibilang Bang Ruben ya, si Sarwenda ini nanti kalau apa yang dibahas nanti bisa kemana-mana pembahasannya gitu, nggak fokus sama pembahasan itu gitu. Terus dia juga orangnya teriak-teriak, saksinya banyak, dia juga teriak-teriak. Waktu di mediasi semalam, diam dulu. Waktu di mediasi semalam, ya, si Sarwenda itu sempat lo nonjok Bang Minola sambil teriak-teriak. Itu kan nggak pantas kan, dia buat kayak gitu. Nah, di depan umum aja dia bisa ngelakuin kayak gitu di tempat mediasi, apalagi di rumah. Makanya itulah Bang Ruben itu kenapa dia pakai pengacara, ya kan? Karena nggak nyambung lah gitu. Berarti Sarwenda ini termasuk gitu. Iya, nggak bisa menanggapi si Sarwenda ini gitulah dia. Kabarnya si Sarwenda tuh
Ruben cemburu sama Sarwenda karena deket-deket Onyo. Benar gak sih tuh? Si Ruben cemburu sama Sarwenda karena deket-deket Onyo. Enggak, kalau Onyo ini orangnya Onyo. apa? Onyo itu orangnya piketestal apa? Yang memang suka dipeluk-peluk, dimanja-manja gitu loh. Nah, Iya. jadi Ada si masalah Sarwenda gitu. sama si Ruben ini sikapnya sama Onyo sama. Si Sarwenda juga sayang sama Onyo Oh, sama. kan, kayak orang itu ya nampaklah kedekatan orang itu si Ruben juga kayak gitu. Jadi bukan karena cemburu-cemburu tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Apalagi Ruben cemburu sama si Sarwenda sama si Gio. Enggak, Bang Ruben udah ada aku. Jadi nggak mungkin dia cemburu, dia sudah move on. Ya bukan masalah itu yang dipermasalahkan dia, tapi masalah anak. Karena Bang Ruben udah ada aku, paham kalian ya? Paham kalian? Nah, jadi nanti kalau Ruben apa kalian undang Sarwenda nggak kalau kalian kawin? Undang lah ya. Kak Ayu undang lah. Undang Nanti aku bawa lah, undang. hampers. Aku bawa hampers buah. Aku bawa hampers buah untuk kooperat. Serius ini. Ayu bawa Iya, hampers buah udah lanjut buat pesta aja, buah jangan kita. sampai nanti jangan kayak gitu. Udah kita lanjut aja pembahasan, soalnya nanti ya kan aku terlalu angan-angan, tiba-tiba aku jatuh kan kalian nggak mau nolong sakitnya aku. Lanjut. Kak Ayu nolong, tenang aja. Kau jangan khawatir kalau Kak Ayu bilang nolong beneran aku. Nggak banyak janji aku. Nah terus gini, kenapa ya tiba-tiba ketika mereka sudah berpisah, sakit Sarwenda itu jadi sembuh? Serius loh. Terus kabarnya selingkuh dengan Desi Ratnasari ya? Host, jangan menggiring ke situ, host. Ya lama-lama kita yang berantem, host. Enggak, ya salah. Berantem lah kita. Dengar ya, host ya. Sewaktu si Iya, iya. Sarwenda sakit ya, host ya. Sakit dia ya, kita bilanglah sakit parah ya Sarwenda, nggak apa-apa ya. Waktu dia Iya, punya iya. kista di Iya, kepalanya, itu siapa yang ngawanin, host? Siapa yang ngawanin? Siapa yang ngobatin? Siapa yang ngawanin? Siapa yang dampingin? Siapa yang ngurus sampai sembuh? Ya si Ruben, Bang Ruben. Oh. Jadi bukan karena dia pisah sama Ruben dia sembuh, salah, tapi dia sembuh karena apa? Ya namanya suami istri ya diurus kan gitu kan, sama-sama lah gitu. Bang Ruben sakit Ya, dia sembuh. ngurusin, Betul. dia sakit Bang Ruben ngurusin, ya wajar lah kayak gitu. Tapi jangan digiring ke situ, host. Tapi jangan digiring ke situ. Ya nggak ada itu semua. Memang si Sarwenda Nah, ini bukan sembuh giring. pun karena pada saat itu sama Bang Ruben. Oh iya, berarti dengar dulu kan Kak Ayu nanya, tinggal kau jawab aja, nggak ada giring-giring, ini pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kan penting untuk ditanya. Nah terus gini, diduga di depan rumah Ruben itu, di depan rumah si Sarwenda tuh sering ada benda-benda ajaib gitu loh. Katanya gitu. Kamu dengar Jadi kabar apa di situ? iya betul. Nah, iya. Betul katanya gitu. Kalau malam ya di atas gentengnya si Sarwenda, di atas gentengnya rumah itulah ya kita bilang. Rumah itu di atas gentengnya itu kalau malam jam 2 pagi itu ada kayak bunyi orang jalan. Tak 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 gitu, kayak ada bunyi orang jalan. Gitu. Nah, ya Iya. awalnya sih orang itu takut ya, tapi karena yang kayak gitu-gitu tuh jadi kayak kata si Sarwenda jadi kayak udah nggak takut lagi, tapi mereka udah sering-sering berobat. Berobatnya itu ya ke ustadz, ke agama mereka lah gitu ya, pokoknya ke tempat spiritual udah sering berobat, ke medis juga gitu. Tapi kenapa itu katanya setan peliharaan Sarwenda? Emang Sarwenda setan, kepalanya setan, masa ada peliharaan setan? Aku nggak mau ya, aku nggak, itu rasaku, aku kalau misalnya aku ditanya kayak gitu, itu setan peliharaannya si Sarwenda, rasaku enggak lah ya. Karena kan ngapain dia capek-capek pelihara setan, kan dia sendiri aja udah sanggup gitu loh, ngapain dia harus pakai setan gitu, maksudku gitu. Jadi kayaknya bukan peliharaannya Oh, Sarwenda. berarti kalau Preti mau bilang bahwa Sarwenda tuh kepala setan gitu? Atau ketua gengnya Enggak, setan? maksudnya Nggak perlu ya ada. enggak gitu, jangan digiring ke situ Kayu. Maksudku si Sarwenda ini nggak perlu pakai setan. Kalau dia mau marah atau mau ngapain atau mau berbuat apapun, ya cukup dia sendiri pun kayaknya mampu. Kan dia ibu-ibu itu Sarwenda kan aja udah udah terkuat di setan, bumi. Enggak lah, aku nggak Ibu mau setan. bilangkan orang setan. Jadi Enggak. tuh Sarwenda sakit jiwa kata di bawah tuh. Ih, Ya gini loh, aku dukung Bang Ruben itu bukan berarti aku mau jadi orang jahat ya. Aku kalau misalnya aku Iya. dukung Bang Ruben aku jadi orang jahat, aku ngina-ngina orang, ngata-ngatain orang, berarti kan aku salah gitu loh.
Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalaupun aku dukung Bang Ruben, aku nggak boleh jadi orang jahat. Itu sih. Enggak di sini. Di sini Preti nggak jadi orang jahat kan Kak Ayu nanya. Tinggal jawab aja di sini kita nggak aja namanya bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau lagi jalan-jalan harus bertanya biar nggak sesat. Nah, terus ada kemarin tuh kan statement kawin satu sama lain. Itu betul nggak sih? Hilangkan keramat itu gitu loh. Maksudnya kayak mana, host? Suaranya putus-putus, Buka dulu ini, host. Mumi. Hostnya putus-putus suaranya. Gini, kan ada pernyataan dari ketika mereka berobat ke salah satu kiai bahwa kedua belah pihak ini harus nikah dulu dengan orang lain, berpisah, nikah satu sama lain, baru balikan lagi untuk menghilangkan ya karma-karma buruk itu. Kamu percaya nggak sih? Kalau aku tuh jujur aku nggak percaya yang kayak gitu-gitu, apalagi bawa-bawa ustadz ya. Nah itu kan sensitif ya, ustadz itu kan udah jelas agama apa ya. Kalau ustadz udah jelas agama apa, jadi itu sensitif. Kalaupun ada yang bicara-bicara kayak gitu ya, aku rasa itu berita hoax ya. Aku selama ini nggak pernah dengar Bang Ruben atau Sarwenda ngomongkan kayak gitu. Aku nggak pernah dengar sih. Ada. Kabarnya mereka tuh dikerjain oleh seseorang, itu teman dekatnya siapa? Si Ruben juga. Nah iya, aku dengarnya sih kayak gitu. Katanya ya waktu tahu kan ada orang spiritual itu yang entah itu paranormal atau apa atau nggak tahu lah apa ya. Nah pernah juga itu ada juga yang ngomong gitu, tapi kan Bang Ruben sama si Sarwendanya itu sendiri enggak nanggapin yang kayak gitu. Kemana orang itu juga, entah orang itu tahu atau enggak, aku nggak tahu ya. Tapi sampai detik ini pun orang itu nggak pernah ngomongin siapa yang ngapain mereka tuh, nggak ada sih. Setahu aku nggak ada. Diduga yang berbuat itu adalah rekan bisnis yang kemarin berebut nama-nama ayam itu sih. Nah ayamnya masih ada nggak sih? Geprek onsu itu masih ada nggak ya? Masih ada sih, setahu Masih aku, ada cuman beberapa cabang aja, iya. Nah kalau misalnya cerita geprek onsu ini ya, kalau katanya kawan dia yang Geprek. itu aku tahu sih ceritanya geprek onsu itu, tapi setauku nama geprek onsu itu udah dibeli sama Bang Ruben, udah dibeli berapa M gitu namanya itu tadi, udah dibeli, udah aman sih rasaku itu. Iya ya. Jadi Bang Ruben nih sekarangnya gimana sih sekarang? Kondisi Bang Ruben. Bella kok update lah, kok kan dekat sekarang. Ruben ya, aku habis video call, habis telepon-teleponan, chat biasa lah, kami itu tiap hari komunikasi ya sama Bang Ruben. Kayak pagi, siang, sore aku komunikasi sama Bang Ruben ya, biasa say I love you too, gitu-gitulah kami ya. Nah aku tengok keadaan dia ya, minta doanya aja ya buat teman-teman ya, buat pendukung Ruben, minta doanya ya. Sekarang Bang Ruben ya sehat ya, alhamdulillah, dia tegar, dia kuat ya, semuanya kita gedain Bang Ruben aja ya. Jangan walaupun kita dukung Bang Ruben, kita makin memperkeruh, ribut-ribut, maki-maki, nggak boleh ya. Jangan kayak gitu ya. Kita dukung sebagai pendukung, kita harus smart. Sebagai pendukung kita harus smart, kita mendukung itu secara nyata. Memang faktanya, jangan kita fitnah-fitnah, giring-giring, nggak boleh ya. Kita doakan aja Bang Ruben. Itu merpati putih, nggak usah giring-giring ya. Jangan kayak gitu. Tempe, sejak kapan kau telepon-teleponan setiap hari bilang-bilang I love you? Dasar berarti tempe. Kenapa sih kau? Jadi si Gio itu sama si Sarwenda itu udah kawin belum? Belakang layar. Kabarnya udah. Belum. Kalau Sarwenda sama Gio belum kawin setauku, karena apa? Di lab mereka aku kan nonton malam juga. Tiap malam. Dengar dulu, setauku Sarwenda sama si Gio itu belum kawin, karena aku pernah nonton di live-nya ya, si Sarwenda ngomong gini, nanti kalau misalnya Papio, kalau misalnya nanti
Kemarin udah kemarin gini gitu kan, udah gini berarti kan belum nikah orang itu, dan memang belum nikah sih. Kalau udah nikah pasti orang tahu lah kalau udah nikah. Kayaknya memang belum nikah sih kayaknya ya. Aku bukan membela atau kayak mana, tapi aku tuh orangnya nggak mau berpikir yang aku tahu, yang aku nggak tahu, yang nggak aku tahu. Aku nggak mau buat-buat gitu. Kau panjang kan cerita kau. Tadi Kayu nanya, kawin belum? Kan aku bilang kawin. Kalau kawin itu bukannya menikah. Salah lah kau. Kawin itu apa sih? Kawin menikah kan? Coba Kak Merpati jelasin dulu kawin itu apa. Diam aja. Kerja. Kawin itu ita emoji. Kalau nikah saya nikahkan dengan seperangkat alat. Oh, kalau itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu karena nggak pernah kuliah di depan mataku sendiri ya. Tapi kalau misalnya mereka kayak mesra-mesraan gitu kan, tampil di live mesra-mesraan, ya pasti otak netizen pasti udah agak-agak mengira ke situ lah, udah wajar rasaku. Kalau netizen mau berpikir si Sarwenda sama Gio udah kawin, ya wajar. Karena apa? Karena live-nya itu kayak gitu, live-nya itu kayak bikin orang traveling gitu. Itu pendapatku ya. Iya. Tapi sepengetahuan Preti kan dekat dengan Kak Ruben. Itu Gio dengan dia ini Bukan dekat calon istri gitu ya, bukan dekat. calon istri, betul calon istri. Nah, sebagai calon istri, nanti kalau anak-anak gimana? Kamu seminggu jalan-jalan sama kalian atau tetap di Sarwenda gitu untuk planning ke depan ya? Gini loh, kita kan dukung Bang Ruben itu supaya Bang Ruben mendapatkan hak dia, ya kan, untuk bisa banyak waktu sama anak-anak, nggak susah ketemu anak-anak. Jadi kalau nanti hak asuh anak jatuh sama Bang Ruben juga harus bersikap yang sama gitu. Sarwenda mau ketemu anaknya jangan dibuat susah gitu loh. Jadi berarti ya kan? Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, ya yang adil lah. Yang penting anak-anak ini kan semua demi anak-anak. Yang penting anak-anak nggak kekurangan kasih sayang dari bapak sama mamanya. Ya kan, itu aja. Berarti gini, nanti kalau Preti sama Kak Ruben kawin, nanti kalian punya anak, terus nanti jangan usah ketemu lagi sama Sarwenda, anak kalian. Gak usah ketemu lagi. Ruben musibah kawin sama Preti. Tolong jangan dengarkan kuyang yang di atasku, ya, karena dia nggak kalah penting kali. Gak penting ya Merpati, diam aja. Kalau nggak usah cerita, kau diam aja, kau ngerokok aja situ. Nah, aku balik lagi ke ini tadi, ke sekawin-kawin tadi tuh. Kan dia kalau dalam live tuh mesra banget. Kira-kira Ruben cemburu nggak sih kalau sepengetahuan Preti? Aku udah ngomong sama Bang Ruben empat mata. Nah, Ya, aku udah ngomong sama Bang Ruben empat mata kalau nggak ada. Apa Bang kata- Ruben bukan cemburu. Mau orang itu ngapa-ngapain, mau orang itu nikah, ya. Yang dipermasalahkan Bang Ruben bukan itu. Yang dipermasalahkan Bang Ruben itu kan jadi gini. Yang cari masalah itu bukan Bang Ruben. Kalau tadi Bang Ruben yang cari masalah, bisa kita bilang kayak gitu. Oke, Bang Ruben bisa jadi cemburu, tapi ini kan awal mulanya kau yang mulai, kau yang mengakhiri, yang kayak ku bilang tadi. Awal mulanya ini bukan dari Bang Ruben, tapi dari Sarwenda sendiri yang dia live sama asistennya atau apa, ya kan, yang dia live terus dia ngomongin 200 juta lah, ngomongin cong-cong, kan itu awalnya. Jadi kalau bilang Bang Ruben itu cemburu, enggak lah, kecuali Bang Ruben duluan nyenggol, iya mungkin, tapi kan ini yang duluan bikin masalah si Sarwan. Berarti memang Ruben ini cong-cong bener. Kan Jangan kayak gitu, berantem pun jadi kita, ya. Bang Ruben itu Berantem. udah jelas dia punya anak 3, ya. Yang 2 itu anak kandung dia. Ya berarti dia tuh selama ini dia 11 tahun berumah tangga, nggak ada isu-isu dia selingkuh. Yang namanya dia itu entertain, jadi host, dia kan harus punya ini ya, punya ciri khas yang bisa bikin dia itu dipakai, ya kan, bekerja di dunia internet bertahan. Ya dia juga harus punya ciri khas bisa ngelawak. Nah, rata-rata kan yang kayak gitu-gitu itu lucu lah gitu kalau kita lihat. Jadi bukan berarti dia cong. Kalau dia cong, dia akan nggak peduli sama anaknya, sama istrinya. Tapi buktinya dia sayang kali. Jejak digital ada, yuk. Ya yuk, jejak digital ada. Ya, jejak digital itu nampak kalau Bang Ruben itu waktu sama Sarwenda cinta kali sama si Sarwenda. Ya kan, bahkan si Sarwenda diam, aku udah emosi nih.
Kau depan kamera aja, kau depan kamera Iya, aja. enggak Kita ada tahu itu di balik depan layarnya kamera. siapa Ruben. Enggak, orang sakit itu enggak bisa di depan kamera aja. Waktu si Sarwenda melahirkan itu siapa yang bopong? Siapa yang ngurusin? Siapa yang ngapain? Itu Bang Ruben sendiri, jejak digital ada. Ya, Ada. Bang Ruben nyatanya, ya Bang Ruben itu bisa buat rumah gedong, anaknya nggak telantar, istrinya juga bisa pergi ke luar negeri, ya, istrinya bisa beli baju apa. Pernah nggak si Sarwenda gelandangan? Nggak dikasih Kenapa dia makan pakai- kan? Nggak pernah. Kenapa dia pakai ini doang? Sarwenda waktu kawin sama Ruben pakai daster aja. Kenapa sekarang Sarwenda baru kawin modis? sama Bang Ruben itu nggak cuma pakai daster, itu kan orang itu punya konten. Nah, Sarwenda ini kan bikin apa namanya, biar ciri khas lagi lah ya, aku bilang ya, ciri khas dirinya di konten itu kan ibu-ibu berdaster. Ya, ibu-ibu berdaster. Jadi ya wajar kalau dia pakai daster apa itu biar supaya ya sesuai aja sama ciri khas dia. Kalau Sarwenda ini ibu-ibu berdaster itu aja. Tapi kalau dia disuruh datang ke wawancara atau ke talk show, dia pakai pakaian bagus kok. Kalau dia undangan atau dia belanja, dia pakai pakaian bagus, nggak pakai daster. Itu kan konten biar orang tertarik nontonnya. Biar dia itu nampak kalau ibu-ibu berdaster itu aja. Jangan ribet lah. Kabarnya Sarwenda ini tertekan dengan Ruben karena Ruben ada cowok lain lagi. Ngomong apa kau ini yuk? Nggak ada ya, Sarwenda tertekan sama Jangan Ruben jangan. terbalik ya. Ada jejak video CCTV ya, kita tengok siapa yang lebih ekstrim ya. Sarwenda itu bicaranya bukan kasar ya, apa kuat lah kita bilang, teriak-teriak di CCTV itu ya kan. Nah Bang Ruben itu nggak ada mukul, nggak ada apa. Nah, kalau misalnya kita bilang tertekan, memang cuma orang dua itu aja yang tahu. Tapi kan kalau aku lihat dari kasat mata, dari CCTV, ku tengok Bang Ruben nggak ada mukul dia. Bang Ruben juga nggak ada teriak-teriak, yang teriak-teriak Sarwenda. Jadi aku ngerasa yang nggak tertekan karena Bang Ruben. Memang mungkin orangnya aja yang kayak gitu kan, banyak. Aku juga gitu. Aku juga orangnya gitu, suka teriak-teriak. Banyak orang yang kayak gitu loh. Jadi ya jangan nggak kita apa-apa bicara ya. tertekan lah. Orang udah nikah kok, udah punya anak kok, nggak usah bilang-bilang kayak gitulah. Lah, Kayu kan nanya, jangan bilang-bilang. Intinya tanya jawab. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Kamu kan juru bicara Jawab orang dekat semuanya. dengan Ya RO. yuk, gas yuk. Biar Iya. ku gulung bajuku ini. Baju. Kan diduga RO ini kan juga ada ini semacam cowok juga gitu loh. Lu percaya nggak sih? Maksudnya memang RO cowok. Maksud kau apa? Ini ngomongnya yang jelas. Jangan takut-takut kalau udah ngomong. Lah, makanya kau dengar deh. Diduga RO nih juga punya cowok. Kan jelas kan Kak Ayu tanya. Diduga. Ya jelas dia punya cowok. Ya jelas dia punya cowok. Onyo itu siapa? Onyo itu anak dia. Cowok juga. Dia pun cowok. Asistennya ada yang cowok juga. Jadi kenapa kalau dia punya cowok? Dia kan bukan berarti dia itu cinta sama cowok itu. Bukan punya hubungan intim. Kan enggak. Wajar. Jadi jangan bilang digiring kemana-mana. Punya cowok itu wajar. Dia punya asisten. Asistennya laki-laki. Punya anak. Onyo anaknya laki-laki. Wajar. Masalahnya di mana? Berarti Kimbe ya ngomong di atas mulu. Berarti hati-hati Masalah- Preti, itu pertanyaan ngejebak dari Kak Ayu Preti. Gas Kak Ayu Preti. Ribut kita Preti. Sarwenda nih kalau ini ya, kalau Hati-hati Preti. Sebelum- Dia mantan orang media Preti. Hati-hati dia mantan orang TV. Hati-hati Preti. Pertanyaan yang enggak, ngejebak. dia ini kan orang dekat dengan Ruben Onsu. Kami kan one ini merpati di atas ngerokok, dia nonton, gak usah ngomong kok. Kalau ngomong dimarahin Preti nanti, gak usah ngomong kau, diam, gak usah kerja, diam aja. Nah kira-kira, siapa yang manggil tuh? Tukang bakso. Kucingku yang manggil katanya. Lah. Emang agak